ini bagaimana seorang Nathanael, ya. Nathanael itu dalam sejarah bahkan sampai hari ini dipercaya namanya adalah Bartolomeus, seperti itu. Nah, saudara, mari perhatikan hari ini. Kalau saudara memperhatikan beberapa murid yang dipanggil Tuhan pada waktu itu adalah yang pertama kali mengikut adalah Andreas. Perhatikan ayat 40. Sudah temu ayat 40? Selanjutnya, Petrus, perhatikan 41 dan 42. Mari kembali ke Alkitab saudara, di ayat yang ke-36. Pada waktu itu ketika Yohanes Pembaptis, dia bertemu dengan Yesus, saudaraku, dan dia bicara kepada para muridnya, salah satunya adalah Andreas, salah satu murid Yohanes Pembaptis. Ke-36, Mbak Multimedia. Dia berkata kepada para muridnya, lihatlah, inilah apa saudara? Bukan, 36, ayat 36. Ke PowerPoint lagi ya, ke isi worship tadi. Yohanes 1:6. Apa saudara berkata apa? Lihatlah. Tadi Bang Putra ketika WL berkata dalam pujian seperti apa saudaraku ya? Oleh darah anak domba. Terus oleh kesaksian kita. Di Natal kita sudah membahas dengan Migdal Eder tentang anak domba Allah. Tapi ketika Yohanes Pembaptis berkata kepada para murid-muridnya, lihatlah ini adalah anak domba Allah yang dipersiapkan untuk menjadi Mesias. Andreas menangkap itu dan dia mengikut Tuhan. Saudara, karena apa? Karena dia tahu bahwa seorang Mesias itu bisa menghancurkan iblis. Seorang Mesias bukan hanya menghancurkan setan. Saudara pasti akan mengerti saya bawa kemana saudaraku ya. Iblis dan setan tingkatannya itu beda. Jika iblis dalam kitab bahasa Ibrani itu artinya bahasa Ibrani adalah diabolos. Tetapi kalau setan apa saudaraku? Satan. Tingkatannya sudah berbeda. Jika iblis itu diabolos dan setan itu satan. Saudara bisa menangkap di sana. Yesus menjadi Mesias bukan hanya menghancurkan setan-setan, bukan menghancurkan antek-anteknya iblis, bukan menghancurkan penghulu darah, bukan menghancurkan malaikat jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus menghancurkan diabolosnya. Dia menghancurkan penghulu setannya. Dia menghancurkan rajanya setan, saudaraku, yaitu iblis. Sehingga oleh darah anak domba, iblis dikalahkan. Saudaraku, saudara dan saya begitu luar biasa ketika percaya Tuhan. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dalam hidup saudara, iblis tidak ada kuasanya. Dia hanya bisa menakut-nakutin. Dia hanya bisa menggertak. Tetapi karena Yesus, kamu memiliki saudara. Dan Yesus tinggal dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara perhatikan ini. Ketika Andreas pada waktu itu melihat dan menangkap apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis, dia mengikut Yesus. Dan di rumah dia ada namanya Petrus atau si Kefas ini. Dia datang ke sana, terus Petrus, aku telah melihat Mesias. Petrus menangkap itu dan dia langsung bertemu dengan Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus. Dan ketika Filipus pada waktu itu saudaraku ya, bertemu dengan Tuhan di Galilea. Yesus berkata pada Filipus, ikutlah aku. Saudaraku, ini kira-kira jika kita di luar sana, atau mungkin kita berada di Getasan, atau di Salatiga, ujuk-ujuk bertemu dengan orang yang mungkin orang punya pengaruh, atau mungkin orang yang pinter seperti itu, ujuk-ujuk saudara menarik tangannya, ikutlah aku. Apa yang terjadi kira-kira saudaraku? Yang terjadi pasti, lah kowe iki sapa? Nggih mboten. Kowe iki sapa enak men girit-girit aku. Enak men kowe iki narik-narik aku seperti itu. Enak men kowe ngajak-ngajak aku seperti itu. Tetapi ketika Yesus berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Maka Filipus mengikuti dia. Dan Filipus ini orang yang punya pengaruh juga pada seseorang namanya Nathanael. Nathanael sangat istimewa. Bukan hanya sekolah minggu. Aku istimewa. Terus apa? Sing guru sekolah minggu? Oh ya, bukan karena katamu, aku istimewa.
Aku suwi banget gak ngajar, setelah jadi gembala gak pernah ngajar sekolah minggu, saudaraku. Guru sekolah minggu ini ngakali aku gak pernah suruh ngajar sekolah minggu, jadi sangat lupa dengan lagu-lagu sekolah minggu. Nathanael ini sangat istimewa. Ketika dia berada di bawah pohon ara, dia itu bukan hanya ngeyup. Kalau kita di bawah pohon talok, biasanya kita akan ngeyup. Jeboten, karo golek talok biasanya. Kalau kita di bawah pohon yang rindang, pohon ringit, biasanya kita golek orderan Gojek ning ngarep gacoan. Kalau kita berada di bawah pohon yang rindang seperti itu, kita akan mungkin layah-layah sambil campur sari seperti itu. Tapi yang terjadi kepada Nathanael ini berbeda. Dia berada di bawah pohon ara, bukan hanya ongkang-ongkang rungokne burung berkicau dan lain sebagainya, tidak. Tapi dia berdoa. Dia berdoa, dia bermazmur, dia membaca Alkitab tentang mesianik, tentang seorang Mesias yang akan datang. Saudara bisa menangkap di sana ketika Filipus berkata, aku telah melihat Mesias, dia dari Nazaret. Dan dia tahu betul bagaimana dari orang-orang dari Nazaret, orang-orang yang tidak pernah dipanggil Tuhan, tidak pernah dipakai Tuhan. Salah satu contoh. Mungkinkah tempat ini ada orang dipakai Tuhan? Mungkin orang seperti itu. Enggak mungkin deh kalau ini Kendal ada gereja yang diberkati Tuhan. Pada waktu kita belum bisa membangun gereja, orang berkata, enggak mungkin. Jemaat Gorsite gawe gereja dengan dana begitu besar. Orang mungkin. Banyak orang berkata tidak mungkin. Tapi kita hanya berkata kita punya Tuhan yang besar, yang luar biasa. Sehingga Tuhan cukupkan semuanya. Sehingga ratusan mata di tempat ini melihat bahwa Tuhan kita sembah hidup dalam gereja ini. Katakan amin. Saudaraku, ini juga sama ketika Nathanael berkata kepada Filipus, enggak mungkin ada seorang nabi dari Nazaret. Saudaraku, bertangkap ini. Apa yang terjadi pada waktu itu? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Nathanael pohon ara tadi? Dia bukan hanya ongkang-ongkang, dia bukan hanya mendengarkan suara burung, dia bukan hanya mendengarkan suara kicauan yang lain seperti itu. Tapi dia berdoa membaca kitab-kitab mesianik, bagaimana Tuhan akan datang untuk menyelamatkan manusia. Dan dia tahu benar bagaimana seorang Mesias itu seperti apa, saudara. Sehingga ketika dia berkata, enggak mungkin deh dari Nazaret. Filipus berkata kepadanya, mari dan lihatlah. Saudaraku, pernyataan saya hari ini, Nathanael itu ngapain sampai istimewa seperti itu? Nathanael tadi saya belum memberikan artinya ya. Naik ke atas dulu deh, Mbak Multimedia. Arti Nathanael adalah pemberian Allah atau karunia Allah. Kembali lagi ke bawah. Saudara, begitu istimewanya Nathanael. Lalu apa yang terjadi yang dia lakukan? Next. Saya tadi pinjem Pak Tugi pacul, saudaraku ya. Bukan macul, tadi sampai gumun. Kok gue pacul ngopo Pak? Macul altar seperti itu. Saudara, tadi yang Asar juga, udah gue pacul Pak, macul ning arep kono. Padahal eneng apa jenenge? Iki apa jenenge? Keramik. Saudara, pacul itu artinya apa? Cangkul, yo. Kayak tak tulis ning kono. Ngupaya cukul. Maaf ya yang bukan bahasa Jawa, yang tidak ngerti bahasa Jawa, saya akan menjelaskan hari ini tentang pacul. Pacul itu ngupaya cukul, mengupayakan untuk bertumbuh. Pacul ada empat bagian. Yang pertama ini orang Jawa mengatakan apa? Duran. Duran ki sing dienggo mancing kae? Oke, joran ya. Duran. Terus yang kedua? Sana ada. Ini bawa. Yang ini bawa. Ini semen tok tapi. Ini bawa, saudaraku. Yang lempengan ini bawa namanya. Terus yang di sini ini, sing celempit ning kene iki jenenge apa? Tanding. Wah, nak tanding ngapal tenan kan tukang gawe tanding Pak Yanto ya to. Nggo grindo, nggo wesi dijadi cilik-cilik, tancep kene kono dadi apa? Tanding. Yang keempat ini langkir, sing tempat yang tajam itu namanya langkir. Saya tahu ini
Karena saya sering utek-utek di internet, kenapa ada nama pacul seperti itu? Saudara, pacul itu setiap petani pasti ngerti pacul itu fungsinya buat apa? Hah? Buat mencangkul. Ini ada hubungannya dengan beberapa kata-kata, beberapa hal yang saya muridkan kemarin di hari Selasa. Hidup kita itu seperti tanah yang dicangkul, yang diudek-udek seperti itu, supaya apa? Ya mungkin itu menghilangkan tempat-tempat yang buruk-buruk seperti itu, supaya ditanduri itu bagus. Saudara, pacul ini saudaraku, yang dilakukan Nathanael itu hampir sama dengan apa yang saya sampaikan hari ini, tetapi saya kemas dalam bahasa Jawa, dalam filosofi pacul dalam bahasa Jawa. Perhatikan hal ini. Yang pertama apa saudara? Doran. Doran itu ada kepanjangannya, yaitu ndedonga marang pangeran, saudaraku. Bukan pangeran Diponegoro, tapi pangeran. Jadi penggawe pangeran-eran seperti itu. Jadi yang buat heran semua orang itu pangeran seperti itu. Karena orang Jawa jika berdoa terkadang, duh pangeran Yewa seperti itu ya. Karena pangeran itu artinya adalah Tuhan seperti itu. Jadi yang pertama dilakukan itu pasti bukan hanya ngelus-ngelus pacul tok. Tetapi kalau kita ingin maju ke sana, kita ingin mengolah sawah kita, mengolah pertanian kita, pasti kita akan memegang apa yang pertama? Halo? Ketika mau macul langsung pegang seperti ini? Kira-kira? Ora toh, Pak Tuki nak macul ngeten langsung. Mboten nggih? Ora ya? Sing tukang macul-macul sapa iki? Yang pertama dilakukan, ayo pacul ning kono ayo, kan seperti itu. Enggak ada toh. Orang yang macul ngene-ngene. Nah, pasti gua angkel jenenge. Nah, orang macul itu pasti dipegang adalah doran. Karena apa? Hidup kita itu ndedonga marang pangeran. Nathanael ketika berada di pohon ara, dia juga tuh ndedonga. Dia berdoa kepada Tuhan tentang Mesias yang dia nantikan. Dan hampir semua para murid-muridnya itu mengerti bagaimana kedatangan Mesias. Ndedonga marang pangeran. Hidup kita selalu dan selalu untuk maju ke depan, yang langkah utama ada ndedonga marang pangeran. Setuju? Setuju? Makanya kita selalu ada jam 9.38 HP kita bunyi, alarm kita bunyi, jam kita bunyi, itu berdoa. Enggak sampai 1 menit kok berdoanya. Jeboten. Bahkan kita kemanapun saudara pergi harus seperti ini loh, harus ingat doran. Bukan jaran saudaraku ya, bukan joran juga, tetapi doran ndedonga marang pangeran saudaraku ya. Ada amin? Coba tengok kanan kirimu, katakan ojo lali ndedonga marang pangeran, seperti itu. Ndedonga iki doa. Yang kedua, yang selanjutnya, bawa itu di mana? Bahwa itu lempengan ini, saudaraku ya. Dalam bahasa Jawa ada kepanjangannya obai awak, yaitu harus bergerak. Kalau obai awak itu cuman seperti ini itu nggak mungkin. Nak macul ya gur ngene-ngene tok ora mungkin, nggih mboten? Ora mungkin rampung itu. Padahal gur satu apa koaan ki apa ya? Satu sopaan. Lah sing basa Jawa ora mudeng piye lan ngomong sopaan karo koaan ki. Ya paling ya cuma 100 tempat untuk nanam. Lah nanti seminggu ya rawa gur dingin ngene-ngene seperti itu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya itu bergerak, bawa obaing awak. Saudara, obaing awak itu kita harus bergerak, bagaimana kita ke depan itu seperti apa. Nah macul gur ngene tok tak mungkin rampung. Tapi macul juga harus diobahkan semuanya. Pacule diobahne, awake diobahne. Hidup kita juga sama. Nathanael pada waktu itu dia bukan hanya berdoa tok, dia bukan hanya bermazmur tok, dia bukan hanya menanti-nantikan tok, tapi dia juga bergerak bagaimana mencari seorang Mesias. Sampai dia apa bener Nazaret itu nggak mungkin deh kayak ada nabi, nggak mungkin deh di sana ada orang-orang dipakai Tuhan. Saudaraku, hidup kita juga sama. Untuk ke depan kita juga sobai awak. Untuk maju ke depan kita harus maju. Untuk ke depan kita juga harus bergerak menemukan ide-ide yang cemerlang hidup kita. Next.
tanding. Tanding itu siap ditandingkan, sekalipun dalam keadaan terhimpit. Tanding dengan duran gede mana? Gede duran ya. Tanding dengan bawa gede mana? Gede bawa. Tanding dengan apa jenis? Kolomnya ini gede mana? Gede kolom. Tanding itu gede ini spiro tuh. Kecil ya, paling sak jempol gede jempolnya. Karena apa? Besi tuh, paling ya semono kuwi lah. Kira-kira sakmene iki tandinge ning ndi? Ning ngisor ya. Ketok ora tandinge. Enggak kelihatan. Hidup kita mau tidak mau kita juga bertanding tuh ke depan. Sekalipun terhimpit, hidup kita tuh seperti ini, tanding ketika kita mau bertanding tuh maju ke depan. Terhimpit, kanan kiri besi dan kayu. Terhimpit, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi jika tanpa tanding, pacul ini arep ucul, lepas, nggak bisa digunakan. Ini membuktikan, yo lecek bahasa Jawane ya. Ini membuktikan bahwa hidup kita, ketika cara pikir kita siap untuk bertanding, untuk maju ke depan, semakin kita terhimpit, semakin kita kencang bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Semakin kita semakin sakit seperti ini, semakin kita tahu bahwa tangan Tuhan memegang saudara. Semakin saudara terhimpit seperti ini, mungkin kita merasakan sakit. Kita nggak bisa apa-apa, bahkan tidak terlihat seperti ini. Tapi kita tahu tangan Tuhan selalu menolong kita dalam keadaan apapun. Saudara, ini loh tanding yang siap bertanding dalam keadaan terhimpit sekalipun. Bahkan terkadang hidup kita nggak punya apa-apa, kita terkadang mungkin kesakitan yang luar biasa. Tapi ketika kita siap untuk tanding ke depan, berarti kita tahu tangan Tuhan sedang menolong kita. Saudara, iki loh terkadang tanding itu nggak kelihatan. Bukan terkadang, emang nggak kelihatan. Ngerti nih gur pacul duran karo bawa seperti itu. Karena apa? Karena hidup kita, cara pikir kita harus siap ditandingkan. Ingat apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Cara pikir saudara akan mengubah cara tindakan kita. Cara pikir kita yang benar akan membuat cara tindakan kita yang benar juga. Pacul. Yang terakhir. Apa saudara? Langkir. Langkir ki sing nggo ngombe lho, Wah. Sudup. Oh, cangkir kayak. Langkir landeping pikir. Saudara, untuk ke depan saudara harus mencapai target itu harus tajam ke depan. Jika tumpul nak ning kene ra landep, apa yang dilakukan saudara? Grindo, ora dibuang. Tuku meneh. Karena sing gede bawake. Biasanya neng kliwon dikapake. Dipandekke, disepuhke, nggih mboten. Ketika landeping pikir saudara sudah tidak tajam, waktunya saudara untuk retreat bersama dengan Tuhan, menarik diri, kembali ke tadi loh, duran. Kembali apa? Ndedonga mring pangeran. Supaya apa? Mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika langkirmu sudah tidak tajam, waktunya untuk duduk diam para petani untuk mengasah langkirnya ini. Dengan grindola, dengan apa jenenge sing apa jenenge kae? Kikir gede jenenge apa ya? Oh, tuh kikir gede lho. Hah? Ya wes, nah daripada aku salah ngomong. Nah wong Jawa ki apa ngomong lali, aku punya sedio mikir pacul gede-gede lho. Nah seperti itu. Ketika ini tidak tajam, waktu sudah duduk diam untuk mengasah lagi langkirnya supaya tajam. Ketika dirasa tidak mampu, saudara datang ke tukang pandai. Pak, Bu, yang buku ini rungono aku belum tahu ngerti tukang pandai lek wedok. Pak, minta tolong disepuhke, nggih mboten? Gini apa? Gen sepuh. Gen apa saudaraku? Gen landep meneh.
Pak minta tolong niki disepuhke. Dipasang lagi, tapi yang paling utama pasti pegang adalah turan. Ndedonga mring pangeran. Ada tanding lagi, ada bawa, ada langkir, saudaraku. Saudara, ketika paculmu, ketika cangkulmu tidak tajam, jangan pernah kau paksakan dalam hidup. Ketika segala sesuatu tidak tajam dalam hidup kita, saudara akan menuai angin tok. Mergo ngopo? Kesele ora umum. Capek tok, kesel tok. Mergo ngopo? Wes ora landep. Napa sulit orang landep, waktunya saudara untuk mengikir kembali langkirnya. Ketika kikirmu tidak mampu, udah waktunya kau kembali lagi ke tukang pandai minta tolong. Hidup kita juga sama, ketika kita sudah tidak tajam tentang iman kita, tentang visi kita, tentang misi kita ke depan. Waktunya saudara pegang toranmu, kikir langkirmu. Dan ketika sudah tidak bisa lagi, kembali ke yang mula-mula membuat pacul ini, ke tukang pandai. Untuk disepuh, untuk dipertajam. Saudara dan saya waktunya. Ketika engkau sudah tidak tajam tentang visimu kepada Tuhan, tentang visimu dalam hidup ini. Waktu sudah duduk diam untuk mengasah kembali langkir imanmu. Waktu sudah dan saya untuk duduk diam, mengasah kembali supaya engkau tajam. Supaya engkau bisa maju ke depan. Karena ketika engkau maju ke depan, ingatlah baik-baik. Teruslah dalam hadirat Tuhan. Tapi jangan pernah engkau lupakan tentang langkir, tentang turan yang paling utama. Turan tadi apa? Ndedonga mring pangeran. Langkah utama dalam hidupmu. Ketika langkirmu tidak tajam, waktunya kau duduk diam, pegang turanmu lagi. Jangan kau paksakan untuk terus bergerak. Ketika visimu sudah tidak tajam lagi, ketika misimu tidak tajam lagi, jangan kau paksakan untuk terus bergerak. Tapi duduk diam, asah kembali langkir ini. Berapa banyak orang-orang yang gagal dalam hidupnya karena terlalu memaksakan diri tentang visinya yang sudah tumpul. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang gagal dengan bisnisnya. Ketika dia tahu ini sudah tidak bisa, tapi dia paksakan untuk terus bisa. Berapa banyak anak-anak Tuhan tentang pekerjaannya gagal. Karena ketika setiap senjatanya tumpul, dia paksakan terus bergerak. Berapa banyak orang percaya gagal dalam hidupnya. Karena dia tidak mau pegang turan ndedonga mring pangeran. Berapa banyak orang-orang yang tidak ada tandingnya, sehingga dia tidak siap untuk tanding. Sekalipun terhimpit dengan sakit penyakit, sekalipun terhimpit dengan masalah yang berat, sekalipun terhimpit dengan badai hidupnya, ingatlah baik-baik, siap tanding, berarti siap maju ke depan. Saudara, waktunya saudara, jika Nathanael menangkap apa yang diinginkan Tuhan. Ketika Yesus berkata, sebelum Filipus bertemu dengan kamu, aku tahu kamu di bawah pohon ara. Aku tahu kamu ngapain. Kamu tetap membaca Alkitab mesianik tentang kedatangan Tuhan. Kamu berdoa minta seorang Mesias datang. Aku tahu kamu di bawah pohon ara, bukan ongkang-ongkang. Aku tahu kamu di bawah ara, kamu itu bermazmur. Sehingga Nathanael berkata, berarti kamu ini benar-benar rapi. Kamu ini benar-benar Mesias. Saudara, banyak orang-orang yang gagal dalam hidup. Tidak bisa menangkap apa yang diinginkan Tuhan. Tetapi Nathanael ketika Filipus berkata, mari dan lihatlah. Di sana ada Mesias. Saudara, waktunya saudara dalam hidupmu, memperkenalkan hidupmu, iki lo aku lihatlah. Aku adalah anak-anak raja. Katakan amin. Aku ini anak-anak raja. Aku anak Tuhan. Aku punya kuasa. Aku punya power. Aku punya kekuatan dalam hidupku. Yaitu Yesus dalam hidupku yang memberikan kekuatan. Aku punya hal yang spektakuler dalam hidupku dan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan.
Seharusnya hidup kita sama seperti Filipus. Mari dan lihatlah. Yesus yang aku sembah, dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, dia tetap sama, kuasanya tetap sama. Dia raja di atas raja, dia berkuasa atas hidup kita. Saudaraku, berapa banyak orang-orang yang tidak bisa mengenal kasih Tuhan? Terkadang harus dipaksa seperti Filipus, ikutlah aku. Terkadang hidup kita ditolak bukan Yesus. Jadi ditolak bukan Mesias Juru Selamat. Tapi yang terkadang ditolak adalah hidup kita, hidup anak orang-orang percaya yang tidak jadi berkat. Terkadang hidup kita itu tumpul, gak bisa ngapain, kita paksa untuk terus bergerak. Sehingga tidak punya hasil dalam hidupnya. Tapi ketika saudara merasa tumpul dalam hidupmu, waktunya engkau duduk diam, waktunya engkau meretritkan diri, berdoa, pegang doranmu, ndedonga maring pangeran. Saudara, waktunya mengasah kembali langkirmu. Waktunya mengasah kembali imanmu. Waktunya mengasah kembali visimu ke depan. Saudara, seringkali kita membuang cangkul yang sudah kecil seperti ini dan ingin menggantikan yang baru yang lebih besar. Ya boten. Wah, kalau ini raka anggo iki, buang weh. Itu gantikan yang besar. Yang besar juga terkadang tidak menjamin untuk berhasil. Karena apa? Karena terkadang langkirnya juga nggak landep. Saudara, langkir ini harus diasah. Bahkan punya mertua saya yang pada waktu itu sebelum hilang, punya cangkul tuh sampai kecil, lebih kecil dari ini. Karena apa? Langkirnya tak dipertajam terus, dikikir terus supaya tajam. Perhatikan yang saya sampaikan. Kalau saudara membuang cangkul ini dan menggantikan yang baru, untuk mencangkul tempat-tempat yang sama, terkadang kita juga gagal. Karena apa? Jangan sampai visi saudara diganti dengan ambisi. Terkadang kita ingin cepat untuk cangkul, untuk bekerjanya cepat seperti ini. Karena apa? Ambisinya supaya cepat selesai. Padahal visi kita bukan masa kita berapa cepat kita mengerjakannya. Tapi kita tahu visi kita jangan sampai kita ganti dengan ambisi. Saya pernah berkata pada saudara, dan pernah saya tuliskan di medsos. Untuk menjadi pemimpin, tidak harus menjadi nomor satu. Tapi untuk menjadi nomor satu, saudara akan berusaha mengalahkan yang lain, membunuh yang lain, menghancurkan yang lain. Yang penting aku nomor siji. Tapi menjadi seorang pemimpin, enggak penting berapa, kita di nomor berapa. Enggak penting nomor satu. Yang penting bagaimana bisa membawa orang-orang menuju pada Kristus. Itu lebih penting. Saudara, jangan cepat-cepat engkau gantikan paculmu. Nggih Pak Tugi nggih, iki kan Pak Tugi soalnya. Nggih, Pak yang Pak Yanto toh. Jangan cepat-cepat ganti paculmu Pak Slamet. Jangan cepat-cepat ganti paculmu Pak Masidi. Jangan cepat-cepat ganti paculmu Mas Andre. Jangan cepat-cepat ganti paculmu Pak Jumadi. Jangan cepat-cepat ganti paculmu Mas Putra. Tuku wae duwe soalnya. Jangan cepat-cepat ganti paculmu ketika langkirmu sudah enggak landep, sudah enggak tajam. Tapi waktunya engkau duduk diam, pegang doranmu lagi, diasah lagi, digerenda, dikikir supaya tajam lagi, pertajam visimu, pertajam misimu. Bukan cepat ganti pacul yang baru, tapi pertajam ini. Jangan sampai menggantikan visimu dengan ambisi. Tapi harus berjalan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam hidup. Ketika pacul tidak tajam, bukankah Tuhan siap untuk menggembleng kembali, dipertajam lagi, datang pada tukang pandai. Kita seringkali lupa kita nggak datang kepada Tuhan yang empunya, pembuat pacul dan lain sebagainya. Kita terkadang lupa kita hanya ndedonga saja, tanpa itu terkadang kita harus waktunya kita merehatkan diri, retreat bersama dengan Tuhan,
dan menangkap kembali visi itu. Saudara, Nathanael tahu benar bagaimana ketika Yesus berkata, kamu akan melihat langit terbuka. Mujizat terus terjadi dalam diri Yesus. Dan mujizat pertama yang dilihat Nathanael adalah perkawinan di Kana. Ini menguatkan Nathanael para muridnya. Bagaimana Yesus merubah air menjadi anggur. Ini bukan masalah air dan menjadi anggur. Karena janji Tuhan pada Nathanael, kamu akan melihat. Kamu akan melihat. Tawaran Filipus pada Nathanael, mari dan lihatlah. Tawaran Yesus pada saudara dan saya, ikutlah aku. Siapapun kita, jangan cepat-cepat kau ganti paculmu. Sekalipun kecil ini masih berfungsi. Jangan cepat-cepat ganti visimu. Jangan cepat-cepat ganti metode. Tapi pertajam visimu, pertajam misimu. Waktunya pegang kembali doran ini. Duduk diam dan asah langkirmu lagi. Pertajam imanmu lagi, pertajam visimu lagi bersama dengan Tuhan. Jika kau sudah tidak mampu, waktunya ditetel kabeh. Datang pada tukang pandai minta tolong. Jika kau tidak mampu dalam hidupmu mengatasi segala sesuatu dalam hidupmu, waktunya kau mereteli hidupmu, meretrit bersama dengan Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup. Tapi jika kau masih punya kekuatan, jangan cepat-cepat engkau merubah visimu, merubah amunisimu, merubah senjatamu. Tapi waktunya duduk diam, pegang duran, dedongo mereng pangeran, asah kembali langkir di paculmu ini. Saudara, kayaknya sepele pacul ini. Tapi dari pacul sudah terlihat arti ini. Ngupoyo apa? Cungkup. Ngupoyo cukul. Mengupayakan untuk bertumbuh. Saudara, berapapun saudara hari ini, ketika visimu, ketika pekerjaanmu, ketika hidupmu sudah tidak tajam, waktunya engkau duduk diam, asah kembali langkirmu. Ketika visimu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, jangan cepat-cepat ganti visi menjadi ambisi supaya cepat selesai. Tapi asah langkirmu, pertajam lagi visimu, pertajam lagi metodemu. Yesus tidak pernah tinggal diam atas hidupmu. Dan ingatlah baik-baik, tanding sekalipun kecil, bahkan tidak pernah diperhatikan, tapi Dia yang menguatkan segala sesuatu. Tantangan hidup kita, persoalan hidup kita terkadang seperti tanding. Bahkan iman kita terkadang seperti tanding, yang siap tanding dalam keadaan apapun, yang tidak pernah terlihat. Tapi Dia mampu untuk menguatkan segala sesuatu. Tangkap ini. Jangan cepat-cepat ganti visimu dengan ambisi. Jangan cepat-cepat membuang paculmu. Jangan cepat-cepat membuang senjatamu. Tapi waktunya pegang duran. Asah kembali langkirmu. Pertajam visimu. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam hidupmu. Mari berdoa. Saudara, kita tahu bagaimana Nathanael. Kita tahu dia pemberian Allah yang luar biasa. Ketika ada tantangan dari Filipus, mari dan lihatlah. Dia menangkap tantangan itu dan dia datang kepada Tuhan. Dan dia melihat bahwa Yesus adalah benar-benar seorang Mesias. Dan dia melihat banyak mujizat terjadi sepanjang perjalanan hidupnya. Dia seperti tanding, tidak kelihatan. Bahkan jika saudara memperhatikan bagaimana Injil Sinopsis menuliskan,
Nama Nathanael sangat sedikit dituliskan, hanya beberapa kali. Berbeda dengan Yohanes, berbeda dengan Petrus, berbeda dengan yang lain, yang banyak sekali dituliskan. Tapi Nathanael tetap sampai akhir hidupnya, dia tetap setia kepada Tuhan, sekalipun tidak pernah diperhatikan. Hidup kita sama seperti tanding. Terkadang kita sangat jarang diperhatikan orang lain. Keluarga, gereja, dan siapapun terkadang gak peduli dengan hidup kita. Tapi Tuhan begitu peduli akan hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Saudara, saya seperti tanding ini, yang hidupnya terkadang kita seringkali terhimpit dengan beban masalah, dengan kesakitan, dengan kepahitan, dengan tantangan. Tapi ingat baik-baik, jangan cepat-cepat kau merubah visimu. Jangan cepat-cepat kau merubah visimu dengan ambisi. Ketika langkirmu, ketika cangkulmu, ketika senjatamu sudah tidak tajam, waktunya kau pegang doranmu, waktunya kau pegang itu tuh berdoa pada Tuhan. Duduk diam dan mengasah kembali senjatamu. Tapi ketika engkau sudah tidak mampu, lepas semuanya, datang pada Tuhan. Dan mengangkat tangan, aku tidak sanggup Tuhan. Karena Yesus menyanggupkan saudara dan saya. Saudara, Yesus ketika dia mau menjadi manusia, ketika dia disalib, banyak orang mencelanya. Dia bermahkotakan duri. Banyak orang mendera dia dengan cambuk yang begitu luar biasa, dengan kesakitan,